Ternyata yang dia lihat di dalam sana itu ada sebuah kepala manusia. Kepala? Hola guys, balik lagi di channel Gibah Horor. Hari ini kita bakal bahas tentang kasus mutilasi yang menggemparkan Indonesia. Wih, apa aja tuh? Langsung aja cekidot. Jadi hari ini kita bakal bawain 3 kasus mutilasi terserem dari Indonesia. Gimana Tan? Nih, kasus ini tuh kasus pedofil, pembunuhan, juga mutilasi anak jalanan yang dilakuin sama Baekuni atau biasa dipanggilnya tuh Babe. Nah, si Babe ini tuh kayak koordinator anak jalanan gitu. Dia tuh suka kayak ngerawat mereka, ngasih makan, ngasih tempat tinggal. Bahkan nih ya, kalau salah satu dari anak-anak itu sakit tuh, si Babe nggak segan bawa mereka berobat ke dokter. Ya ampun, baik banget. Babe juga ngekoordinatorin pedagang-pedagang asongan di terminal Pulau Gadung, Jakarta. Terus nih, si Babe ini tuh terkenal dengan kebaikannya gitu loh. Orang-orang yang dia bawahin tuh sangat menghormati si Babe. Nah, kejahatannya dia pertama kali tuh ketahuan setelah ada laporan anak hilang dari orang tua korban yang namanya tuh Ardiansyah. Akhirnya polisi melakukan pencarian nih, sampai akhirnya Ardiansyah tuh ditemuin, tapi dengan kondisi meninggal. Ya ampun, Oh my God, no. kenapa kok bisa? Dan tubuh yang terpotong-potong jadi 4 bagian. Potongan tubuhnya ini tuh ditemuin di 2 tempat yang berbeda-beda gitu. Bagian kepalanya ada di dalam kantong plastik, sedangkan tubuh yang lainnya tuh ada di dalam dus bekas. Ih, kasihan banget. Ya ampun, itu badan orang dibuat kayak sampah sama dia. Setelah dilakukan pencarian dan penyelidikan, ternyata yang ngebunuh Ardiansyah ini tuh Babe. Oh my god, padahal dia tuh terkenal baik banget gak sih? Nah, akhirnya polisi nangkep Babe dong di rumahnya, dan dia tuh langsung ditetapkan jadi tersangka. Mampus. Sama penyidik, Babe tuh ngaku kalau dia tuh udah ngebunuh Ardiansyah dan 13 anak laki-laki yang lain. Ya ampun. Makanya, terus udah gitu umurnya tuh kisaran 4-14 tahun gitu yang dia bunuh. Ya ampun, Parah banget sih ini orang. Yang bikin kaget lagi nih ya guys, ternyata Babe tuh udah ngejalanin aksinya dari sekitar tahun 1993. Hah, ya ampun. Motifnya apa emangnya? Motifnya sih karena si korban ini nolak buat diajak berhubungan seksual sama Babe. Ya jijik kali gitu-gitu sama orang tua. Akhirnya si Babe kesel kan, terus dia ngeaniaya nih korban-korbannya, tapi caranya tuh beda-beda. Beberapa nih ya, ada yang dia iket pakai tali sampai korbannya meninggal. Ya ampun. Habis itu baru deh Babe ngelancarin aksinya buat nyodomi para korban yang meninggal itu. Ya jadi dia gitu pas korbannya udah meninggal. Iya, jadi setelah korbannya meninggal dia tuh baru nyodomi. Aduh, kasihan sih, tapi nggak kayak gitu juga. Terus udah gitu, setelah dia nyodomi, akhirnya dia mutilasi deh si korban-korbannya. Habis itu dibuang di tempat yang berbeda-beda. Hah? Oh my god. Ih, merinding. Kalau kamu punya cerita apa, Ca? Maju ke tahun 2019, kasus yang terjadi di Pasar Besar Malang, Jawa Timur ini juga sempat bikin heboh. Terus? Awalnya nih, pedagang di Pasar Besar Malang pada ngeluh ada cium bau busuk yang nyengat banget di daerah situ. Lah, setelah dicari-cari, mereka nemuin potongan kaki di bawah tangga pasar itu. Dan gak jauh dari sana, ditemuin potongan tangan, terus bagian tubuh lainnya. Anjir. Satpam di sana langsung ngehubungin polisi. Habis itu polisi langsung melakukan penyisiran di daerah situ. Pedagang di sana juga nggak ada yang ngenalin korban. Jadi susah untuk menemukan identitas orang ini. Polisi langsung melakukan investigasi. Besoknya, polisi nangkep laki-laki parubaya bernama Sugeng. Umurnya 49 tahun, yang merupakan dalang dari kasus ini.
Emang motifnya apa sih? Jadi kronologinya kayak gini. Awalnya, korbannya diketahui merupakan seorang gelandangan yang minta-minta uang. Tapi, karena Sugeng gak ada uang, akhirnya dia ngasih makanan ke korbannya ini. Abis makan, Sugeng ngajak korbannya berhubungan seksual. Saat itu korban menolak, soalnya dia lagi sakit. Nah, Sugeng gak terima, jadi dia langsung menganiaya korban sampai korbannya pingsan. Ya ampun. Yang sadis lagi, waktu korbannya masih pingsan, Sugeng menato kedua telapak kaki korban. Yang tulisannya, "Wahyu yang kuterima dari gereja Comboran ketemu Tuhan Yesus dan kerabatnya." Aneh banget gak sih? Kata polisi, dia ngaku kalau dia mentato korban pakai jarum sepatu dan korban dalam keadaan masih hidup. Oh my god. Setelah itu dia langsung pergi ninggalin korbannya. Besoknya, Sugeng balik lagi jam 1 dini hari dan langsung memotong leher korban waktu korban tidur pakai gunung. Nah, akhirnya korbannya ini langsung diseret masuk ke kamar mandi. Tapi karena kamar mandinya sempit, si Sugeng ini akhirnya memotong-motong tubuh korban. Kepala, tangan, kaki, dan bagian-bagian lainnya ditaruh di kamar mandi. Lalu kaki tangannya ia taruh deket tangan di mana saat itu tempat ditemuin pedagang di sana. Gara-gara itu, Sugeng akhirnya dihukum 15 tahun penjara dan identitas korban sampai saat ini masih belum teridentifikasi. Ih, seru. Yang terakhir dong, Nan, biar cepet selesai. Kasus yang terakhir ini, kasus yang paling juara dibanding kasus yang lainnya. Ih, kenapa emang? Karena kasus ini tuh sempat bikin geger satu Indonesia, bahkan sampai saat ini. Wih, asik nih. Kenapa? Karena nih ya, disebut-sebut kasus ini tuh kasus mutilasi pertama yang ada di Indonesia. Oh shit. Jadi kronologinya, waktu tanggal 23 November tahun 81, Satpam dari PT Garuda Motor nemuin 2 kardus di atas trotoar di persimpangan Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. BTW ya, itu tuh jalanan kayak pusat kota gitu loh, jadi rame banget. Sih? Nah, iya rame. Jadi Satpam itu tuh sempat gak curiga sama sekali gitu. Cuma lama-kelamaan mereka ngecium bau busuk dari kardus itu. Tapi si Satpam gak berani buka. Karena ya waktu itu kan negara kita lagi panas-panasnya ya. Jadi daripada jadi bumerang buat mereka, jadi mereka diemin aja. Nah, sampailah akhirnya ada pemulung yang ambil kardus itu. Terus dibuka kan. Si pemulung tuh kaget banget coy. Ternyata yang dia lihat di dalam sana itu ada sebuah kepala manusia dan 12 potong tulang belulang. Ih, shit, kenapa? Nih, terus nih, satu kardusnya lagi isinya 180 potongan daging dan isi perut manusia. Jijik banget. Akhirnya potongan tubuh itu dibawa ke RSCM buat diotopsi sama ahli forensik yang udah terkenal banget. Namanya Dr. Abdul Muim Idris. Aku tahu tuh. Nah, sama Dr. Abdul ini potongan tubuhnya tuh disusun sampai jadi satu jasad utuh. Tapi akhirnya dokternya sadar kalau jasad ini kehilangan beberapa bagian tubuhnya. Apa aja? Kayak bagian anus, kandung kemih, dan pankreas. Terus nih, di dalam bukunya yang judulnya X-File, Dr. Abdul ini ngejelasin kalau pembunuh yang ngelakuin tindakan ini tuh bukan orang biasa. Karena caranya dia motong tubuh korban tuh rapi banget. Dan itu tuh gak mudah kata dokternya. Terus paling enggak butuh 2 orang buat ngelakuin tindakan ini dan waktu yang lama. Beliau juga ngegambarin kalau tim forensik yang udah pengalaman banget pun butuh 2 jam buat sekedar ngebedah mayat. Tapi pelaku tuh diduga cuma ngebutuhin waktu 3-4 jam buat ngelakuin mutilasi yang begitu rapih ini. Keren banget. Nih, ada hal unik guys. Bagian-bagian yang mudah banget diidentifikasi kayak kepala, bagian tangan, dan kaki tuh malah gak diapa-apain sama pelaku. Padahal umumnya
bagian itu tuh malah kayak sebisa mungkin nih ya dihilangin atau bahkan dirusak buat ngehilangin jejak pelaku dan juga supaya korban gak teridentifikasi. Tapi ini tuh malah enggak. Creepy banget gak sih? Iya. Semuanya tuh utuh, seakan-akan kayak nantangin gitu loh. Ini loh korban gue. Iya bener. Akhirnya polisi ngerilis sketsa si korban. Tapi anehnya nggak ada orang yang ngaku sebagai keluarga atau kerabat. Bahkan orang yang ngaku ngelihat korban pun nggak ada. Sampai detik ini, korban dan juga pelaku masih jadi misteri, belum bisa dipecahkan. Oh my gosh. Terus, kasus ini tuh disebut-sebut jadi inspirasi para pembunuh-pembunuh di luar sana buat melakukan tindakan yang sama. Wait. Jadi, sampai sekarang tersangkanya belum ketemu? Belum. Bisa jadi tersangkanya berkeliaran dong di luar sana sampai sekarang. Bisa jadi tersangkanya orang yang ada di deket kita. Kamu ya, Cak? Kamu jauh-jauh dari aku. Jauh-jauh, sana. Hus. Apaan sih kalian? Kenapa juga kok aku? Dah. Mendingan kita tanya sama teman-teman di rumah. Menurut teman-teman, kasus yang mana yang paling serem? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe, and stay aware, and stay safe, and See you on the next video!